Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka, yang diperkuat adanya makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. Teori ini dikemukakan oleh S. Housroch dan J. Pitnapel. Lalu kelebihan teori Gujarat. Yang pertama, temuan batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Islam Gujarat, India. Yang kedua, catatan Marco Polo tahun 1992 yang meyakinkan bahwa Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang Islam dari India. Dan yang ketiga, serta adanya warna tasawuf pada aliran Islam yang berkembang di Indonesia. Kelemahan teori Gujarat yaitu 1. Masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. 2. Saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Teori Persia. Umar Amir Hussein Dejajaningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Pada abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia, dan juga ada kesamaan tradisi Indonesia dan Persia sebagai penguat teori tersebut. Contohnya, peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuik atau Tabut di wilayah Sumatera. Kelebihan teori Persia yaitu 1. Adanya persamaan kebudayaan. 2. Penggunaan istilah yang berasal dari Persia dalam hal mengeja huruf Arab. 3. Kesamaan seni kaligrafi pada batu nisan. 4. Maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Kelemahan teori Persia yaitu pada masa itu Iran bukan merupakan pusat penyebaran Islam. Ketiga, teori Mekah. Dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7. Hal ini diperkuat adanya perkampungan Arab di Baru Sumatera Utara yang dikenal Bandar Khalifah. Selain itu terkenal di Arab dan juga di Mesir. Kemudian menggunakan gelar Al-Malik pada Raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir dan di Arab. Teori ini mendapat dukungan dari Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Kelebihan teori Mekah yaitu 1. Adanya perkampungan Islam khas dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, mazhab yang dipopuler saat itu di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i yang populer di Arab dan juga di Mesir. Kelemahan teori Mekah yaitu 1. Kekurangan bukti dan fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam. Teori Cina. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui masyarakat Muslim Cina, bahwa migrasi Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara khususnya Palembang pada abad ke-9. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina. Dan catatan menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kelebihan teori Cina yaitu 1. Pada tahun 879 Masehi terjadi perpindahan orang-orang Islam dari Canton ke Asia Tenggara atau Kedah ke Palembang. 2. Berdasarkan hikayat Hasanuddin dan sejarah Banten, nama dan gelar-gelar raja-raja Denmark ditulis tangan menggunakan istilah Cina. 3. Raja pertama di Jawa yaitu Raden Patah dari Bintaro, Denmark merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Cina. 4. Menurut catatan Cina, pelabuhan-pelabuhan diduduki pertama-tama oleh pedagang Cina. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.